Hai guys, salam genre. Aku Libi, balik lagi di sesi gibah atau berbagi bahan. Udah lama banget aku nggak ngomong di video gibah. So here I am today talking about sex before marriage atau melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Aku harap kalau misalnya kalian find this video important or even useful, jangan lupa untuk share ke teman-teman kita semuanya, because you never know who needs to hear this, who needs to be reminded. So let's get into it. Jadi hari ini aku tuh cuma mengingatkan ke kalian semua, karena kan kita udah tahu ya kalau misalnya melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu tuh nggak bener gitu, nggak baik dan berbahaya. Nah, here's the fact that I know. Sekarang gara-gara banyak waktu kita di rumah, akhirnya we spend too much time to our phone. Yang menjadi concern aku tuh justru banyak banget sosial media yang digunakan oleh para remaja dengan cara yang salah. Mereka tuh mengupload konten yang akhirnya menggiring opini bahwa sebenarnya melakukan seks di luar nikah itu normal, which is not true and it's completely wrong. Jadi sebenarnya apa sih bahayanya kita melakukan perilaku seksual sebelum menikah itu? We know. So, apa sih bahayanya? Yaitu yang pertama, untuk fisik kamu, kalau misalnya masih muda atau masih remaja, kamu bakalan bisa beresiko untuk terkena banyak penyakit gitu. Yang pertama, untuk remaja yang cewek-cewek, kalau misalnya melakukan hubungan seksual sebelum usia 21 tahun, kamu tuh mempunyai kemungkinan atau beresiko 2 kali lebih besar untuk terkena kanker serviks. Habis itu, kalau misalnya kita belum menikah, kan berarti kita pasangannya tuh nggak tetap. Artinya ada kemungkinan dong kita melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Well, you know where it goes. Penyakit infeksi menular seksual. Contohnya aja HIV itu bisa menyebabkan penyakit AIDS. You can even get corona at this time, guys. Trust me. Kayak kalau kamu belum kena sakitnya itu, you will never think about it, or you don't bother to know about those stuffs. But once you get it, like you want to sacrifice everything just to get out from that disease. But it's too late. Ada baiknya tuh kita mencegah hal-hal tersebut untuk terjadi, mengingat kita punya banyak hal yang harus kita lakukan. Kita punya cita-cita yang harus di-fulfill. Kita punya life that we need to prepare. We have our parents and family yang udah bersusah payah untuk membesarkan kita. Ya masa sih kita mau let them down. Terus kita juga bisa mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Nah ini nih, KTD ini yang juga akan menyebabkan banyak hal atau troubles. Jadi misalnya aborsi, terus perdarahan, kematian. Anaknya lahir tapi mengalami misalnya stunting atau ada aja gitu kekurangannya. Or another possibility is that you gonna have child, kamu nggak tahu gimana caranya untuk merawat anak kamu, ya simply karena kamu juga masih anak-anak gitu, kamu belum entirely dewasa. Or maybe you get into guilt, kamu bakalan merasa bersalah dan kamu bakalan depressed. Nah sebenarnya hal-hal ini tuh bisa terjadi kalau ada yang namanya perilaku pacaran beresiko, sering disebut dengan KNPI atau K, kissing, N, necking, P, peeing, I yang akhirnya intercourse atau melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah guys, jadi gimana sih caranya untuk menghindari hal tersebut? Yang pertama, menguatkan iman dulu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Ini tuh untuk menjadi sebuah landasan supaya kita tuh nggak kemana-mana gitu. Mempunyai hati nurani atau conscience yang baik itu penting banget. Terus habis itu mendekatkan diri kepada orang-orang yang menyayangi kita, yaitu keluarga, terus teman-teman yang baik, bukan teman-teman yang justru menggiring kita untuk melakukan hal yang nggak baik, supaya kita terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan atau nikah dini. Ya jangan melakukan pacaran yang beresiko. Kalau misalnya pacaran itu ya yang baik-baik aja gitu, saling mendukung supaya punya masa depan yang benar dua-duanya. Oke, kita tuh harus menghapus konsep bahwa pacaran itu adalah saat dimana kita tuh bisa melakukan apa saja dengan pasangan kita. Enggak ya.
karena it's your own body and you should take care of it. Contohnya adalah, if I do sex with him, then he will stay. When actually it's not true. Sex doesn't make him stay. Terus ada juga yang mikir kalau misalnya, well, you will not get pregnant if you use like condoms or other things to protect yourself. Kita nih manusia, reckless, ceroboh gitu. We never know what will happen if we do that, even if you try your best to avoid it. Terus tapi nanti kalau udah kejadian gimana? Kamu nggak bisa menarik hal tersebut untuk tidak terjadi gitu loh. Yang ada ya regret. Focusing on yourself and your character is more important and is the best decision that you can make right now to be a better person, to contribute to this society. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Bye guys, salam genre.